Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari video kemarin. Ini nanti kita akan membuat JPA repository, kemudian service dan controller. Oke, kita langsung saja ke ngoding bersama. Oke, silahkan teman-teman buka Visual Studio Code. Oke, untuk selanjutnya kita membuat JPA repository. Nanti dari tiap entity class ini kita buatkan JPA repository. Itu nanti digunakan untuk mempermudah kita membuat CRUD. Oke, kita buat folder repository. Oke, untuk pertama kita buat repository kategori repository Java. Oke, ini kita definisikan interface, kemudian extend JPA repository. Oke, kemudian kelasnya apa, kategori entity kelasnya, kemudian primary key-nya apa, tipenya string. Oke, cukup seperti ini untuk membuat repository. Nanti bisa teman-teman custom sesuai dengan kebutuhan, tapi nanti itu untuk kepentingan ini, untuk kategori ini cukup seperti ini. Oke, untuk selanjutnya keranjang repository. Kita buat interface, extend JPA repository. Pengguna repository. Pesanan repository. Yang terakhir adalah produk repository. Oke. Setelah repository kita buat, kita tentukan repositorinya seperti ini. Selanjutnya kita buat service. Service ini nanti digunakan untuk bisnis proses. Jadi itu transaksi-transaksi bisnis nanti dihandle di service. Jadi tidak langsung ke menggunakan repository, tapi menggunakan service.
Misalkan pertama kategori service. Ini untuk mendefinisikan sebuah service kita tandai dengan anotasi service. Kemudian kita inject kategori repository. Kemudian kita buat metode-metode yang dibutuhkan. Oke, seperti biasa yang kita butuhkan untuk kategori ini hanya metode-metode CRUD, tambah, edit, hapus, dan delete. Pertama, find by ID. Return repository find by ID. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita perlu membuat sebuah exception class. Jadi nanti jika tidak ditemukan, maka nanti akan kita kirim respon 404. Misalkan kita buat kelas resource not found exception. Oke, kemudian kita definisikan respon status. Misalkan extend runtime exception. Oke, jika tidak ditemukan maka akan dilempar ke exception ini. Dan message-nya kita tampilkan. Oke, kategori service find by ID or else throw. Kita definisikan exception Oke. Kemudian mencari semua kategori. Create kategori. Create edit kategori edit. Selanjutnya hapus.
ID. Oke, untuk kategori service kurang lebih seperti ini. Nanti ada metode cari semua, kemudian tambah, edit, dan hapus. Ini kita buat service untuk kategori, kemudian produk. Untuk sementara 2 dulu ya, kategori dan produk, dan kita coba controllernya sekalian. Oke. Oke, ini nanti di produk di produk service kita dapat apa itu, pertama pencarian, misalkan rank misalkan seperti itu. Tidak kita tampilkan semuanya. Oh ya, oke, untuk sementara kita buat seperti ini aja untuk tampil semua. Oke, setelah itu klik pencarian berdasarkan ID, kemudian create. Kemudian produk ini perlu tambah apa itu, perlu update gambar, ubah gambar, change image, ubah gambar aja.
Oke, ubah gambar misalkan string id, string gambar. Produk. Oke, ubah gambar, selanjutnya delete. Void. Oke, kategori service, produk service sudah kita buat. Untuk selanjutnya, oke, kita lanjut untuk membuat controller. Jadi sementara kita buat controller kategori dan controller produk. Sementara dua ini nanti step by step kita buatkan semuanya. Oke, kita tambahkan sebuah paket controller. Kemudian kita buat dengan nama, misalkan kategori dulu ya, kategori controller. Maaf, ini harus ada extension Java. Oh, enggak otomatis, kita hapus dulu ya. Kategori controller Java. Oke, ini kita buat kelas. Untuk mendefinisikan ini sebuah controller, kita gunakan REST controller annotation. REST controller, kemudian kita definisikan request body, request mapping itu API. Jadi nanti base URL-nya itu nanti adalah, misalkan kalau ini http localhost 8080 API slash nama partnya, misalkan ini kategoris, seperti itu. Oke, kita langsung kita panggil, kita inject dengan AutoWir. Kategori service, jadi kita tidak memanggil langsung kategori repository, jadi yang kita panggil adalah kategori service. Oke, untuk yang pertama kita buat get mapping. Kita cari semuanya. Jadi ketika get API slash kategoris itu adalah berarti menampilkan semua kategori. Ini membuatnya sederhana sekali. Kita buat apa itu, return list kategori final, misalkan return kategori service final. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa kok nggak langsung dari repository? Ya ini karena biasanya dalam sistem yang kompleks itu banyak bisnis proses. Jadi kalau kita interaksi langsung dengan JPA repository itu kurang recommended ya. Jadi untuk interaksi controller itu interaksi dengan service. Jadi bisnis proses sudah didefinisikan dalam service.
Oke, kita lanjut get mapping kategoris. Ini find by ID, jadi kita tambahkan parameter ID. Untuk mendefinisikan ID-nya itu apa? Path variabel. Ini ID ini sama dengan ini. Kemudian variabelnya apa? Ini tinggal return kategori service find by ID. Oke, selanjutnya find by ID grid, berarti post mapping. Public kategori grid. Oke, selanjutnya put ini untuk edit ya. Kategori service edit. Oh ya, maaf, ini ada yang ketinggalan. Ini harus kita sertakan request body. Ini juga untuk post dan edit ya. Untuk selanjutnya delete mapping. Ini butuh parameter ID, karena delete tidak ada nilai balik, kita buat void. Oke, ini path variabel. Oke, untuk kategori kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita coba dengan Postman. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman cari logo Springboard, kemudian Springboard dashboard, itu silahkan klik run. Oke, kita tunggu sampai berjalan. Ya, maaf ada kekeliruan, ini apa ini? Oke, pesanan log ada. Oke, sebentar, ini ada kekeliruan. Oke, kita coba.
kita coba lagi. Oke, sukses. Kita buka Postman. Ini sudah saya siapkan untuk mencoba. Sebentar. E-commerce. Oke, ini contoh apa itu untuk mencoba. Misalkan ini kita get API kategoris send kosong, kemudian kita coba create yaitu post. Ini misalkan camilan. Oke, ini masih error. Kategori service. Oh iya, maaf teman-teman, ini belum kita set ID-nya apa. Jadi kita perlu ngeset UUID to string. Kemudian produk juga seperti itu, tadi ketinggalan ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalkan nama makanan. Oke, sukses. Kemudian minuman. Oke, terus ATK misalnya. Oke, sekarang kita cari. Ada 3 item yang masuk. Kemudian ini kita cari by ID, misalkan kategori cari by ID. Oke, ini makanan. Untuk selanjutnya kita coba edit ya. Edit ini misalkan kategori ini seharusnya tadi makanan, kita edit menjadi makanan. Oke, kita cari. Oke, makanan. Kita edit lagi menjadi kembalikan ke makanan ya. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus. Misalkan ATK ini kita hapus. Oke, sukses, status oke. Sekarang kita coba lihat. Oke, ini untuk kategori sudah selesai. Untuk kategori API sudah selesai. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.